Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, jumpa lagi bersama Dewi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tema 6 subtema 4. Yang pertama tentang mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Yang kedua menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. 3. Menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. 4. Membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. Nah, yang pertama mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Di situ ada Ahmad. Ahmad sedang mengelilingi taman berbentuk persegi panjang dengan sepedanya. Tahukah anak-anak apa itu arti mengelilingi? Nah, mengelilingi adalah bersepeda sepanjang tepian taman. Jadi, Ahmad itu mengelilingi itu bersepeda di sepanjang tepian taman. Maka diambillah kata keliling itu dari kata mengelilingi. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Sedangkan untuk luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Banyak benda-benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk bangun datar. Benda-benda tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya dengan menggunakan satuan tidak baku. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang berbeda, karena setiap orang itu bisa menggunakan alat atau satuan tidak baku yang beda. Misalnya ada yang pakai korek api, atau pakai pensil, atau pakai klip warna, atau pakai lidi. Itu pasti berbeda jadinya hasilnya. Nah, untuk contoh pengukuran keliling permukaan benda dengan satuan tidak baku dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar lidi. Satuan tidak baku yang digunakan pada pengukuran keliling adalah potongan lidi. Itu bukan 2 lidi ya, tapi 3 lidi. Nah, selain lidi, ada juga yang pakai pensil dan klip kertas. Nah, itu contoh satuan tidak baku yang digunakan pada pengukuran keliling. Nah, selanjutnya silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Nah, menggunakan petak satuan ini, keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Contoh bangun datar adalah bentuk persegi atau persegi panjang pada permukaan panel surya. Nah, itu ya. Nah, untuk menentukan keliling pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Anak-anak coba dilihat gambar di kotak-kotak hijau ini. Di situ ada kotak-kotak warna hijau. Nah, untuk menentukan keliling pada bangun datar itu adalah kita caranya menghitung tepian. Tepian itu di pinggirnya, pinggir kotak-kotaknya. Kita hitung kotaknya ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka pada bangun datar tersebut, keliling pada bangun datar tersebut adalah 16 petak satuan ya. Itu kelilingnya 16 petak satuan. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas pada bangun datar. Untuk menentukan luas pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Ini kotaknya sama seperti tadi, kotak-kotak warna hijau. Kalau menentukan luas pada bangun datar, yang dihitung adalah kotak yang ada di dalam bangun datar tersebut atau isi dari bangun datar tersebut ya. Kotaknya ada berapa ini ya? Itu menentukan luas. Kotaknya
jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita tahu luas persegi panjang tersebut adalah 15 petak satuan. Nah, begitu ya bedanya anak-anak untuk menghitung keliling dan luas. Menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Ini contoh lagi ya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar kotak-kotak merah dan ada segitiga biru. Segitiga birunya ini ada 2. Sekarang lihat anak-anak, dalam satu kotak merah itu artinya adalah satu petak satuan. Satu kotak merah, satu petak satuan. Sedangkan yang segitiga ini, satu segitiga ini artinya adalah setengah petak satuan atau 1/2. Jadi kalau 2 segitiga biru artinya 1 petak satuan. Nah, itu ya anak ya. Bisa dimengerti anak-anak sampai sini. Nah, selanjutnya kita hitung berapa luas bangun tersebut. Kita hitung kotak merahnya ada 9. Selanjutnya segitiganya ada 2 artinya 1. Nah, akhirnya dijumlahkan 9 ditambah 1 sama dengan 10 petak satuan. Contoh berikutnya yaitu gambar yang ini ya, ada merah sama biru juga. Kita hitung kotak merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 petak satuan. Segitiganya ada 2, artinya 1 petak satuan. Berarti luas bangun tersebut adalah 7 ditambah 1 sama dengan 8 petak satuan. Itu ya luasnya ya. Nah, anak-anak bisa dimengerti penjelasan dari Ustazah di sini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. Kita dapat menentukan luas suatu bentuk bangun datar dengan menghitung banyak petak satuan. Sebaliknya, jika diketahui luas atau banyak petak satuannya, maka kita dapat menggambar bentuk bangun datar yang sesuai pada petak-petak satuan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, gambarkan sebuah bentuk bangun datar dengan luas 5 petak satuan. Penyelesaiannya yaitu bentuk bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan terdapat beberapa kemungkinan. Gambar berikut merupakan contoh dari bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Nah, silakan di slide selanjutnya ini adalah contoh dari bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Kalian bisa lihat gambarnya berbeda-beda, tapi luasnya itu adalah 5 petak satuan. Walaupun gambarnya berbeda, tapi luasnya sama ya. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini, menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan dan satuan tidak baku. Nah, anak-anak bisa membedakan antara keliling dan luas ya. Kalau keliling kita hitung tepiannya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Amin. Ustazah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum